Halo para dulur, terima kasih banget udah pada mau mampir nih di channel gua. Gua doakan biar kalian ini sehat semua dan rezekinya melimpah. Nah, pada kesempatan kali ini, lur, aku bakal membahas sebuah kasus lagi yang akan membuat kalian kayak jancok kasusnya medeni pol mas. Jadi buat kalian semua, kalian wajib nonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian tahu lur ya, kasus ini sebenarnya baru ketahuan setelah 1 tahun menjadi sebuah misteri, dimana kejadian itu ketahuannya itu di Tarakan, Kalimantan Utara pada tahun 2022, dimana korbannya pada saat itu lur ya, itu adalah seorang siswa SMK. Nah, di sini pertanyaannya sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak tersebut? Apakah dia berbuat kenakalan? So buat kalian sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel itu terlebih dahulu. Dan sekarang yuk, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke lur, sebelum menceritakan kronologinya, gua akan menyampaikan latar belakang dari pelaku dan korban kejadian ini. Jadi kita ceritakan terlebih dahulu latar belakang korbannya. Nah, pada waktu itu di daerah Tarakan, Kalimantan Utara, ada seorang remaja namanya Arya Gading Ramadan atau biasa dipanggil dengan nama Arya. Dan pada waktu itu dia ini masih duduk di bangku SMK kelas 2. Arya sendiri ini tinggalnya di daerah Kompleks Perumahan PNS daerah Juwata Permai, di mana dia hanya tinggal bersama ibunya dan juga 2 adiknya. Loh, terus bapaknya kemana mas? Apakah bapaknya sudah meninggal? Wah, ngawur sidik-sidik meninggal. Jadi memang ya lur ya, beberapa tahun yang lalu tuh ibu dan ayah Arya ini bercerai, makanya ya dia tinggal bersama ibu dan 2 adiknya tadi. Arya ini adalah anak yang pendiam banget, tidak pernah aneh-aneh dalam pergaulannya, dan anaknya yang sangat penurut sama ibunya. Dan kerennya lur, meskipun masih sekolah, apa ya, Arya ini adalah anak yang sangat mandiri sekali, dimana dia udah punya duit saku sendiri. Dari mana? Jadi lur ya, dia ini dapat karena dia rajin banget bantuin ibunya nih untuk mengurus bisnis ternak ayam keluarga mereka. Jadi ya bisa dibilang Arya ini memiliki masa depan yang cerah, dimana dia mandiri, bekerja keras, penurut, pokoknya menjadi anak yang sangat baik. Makanya gua bisa mengatakan dia adalah anak yang memiliki masa depan cerah. Tapi ya lagi-lagi di balik sifatnya itu pasti kalau namanya manusia kan, kalau ada kelebihan pasti ada juga kekurangan. Jadi ya dia memiliki kebiasaan buruk nih, yaitu kecanduan game online. Dan kita tahu sendiri lah bahwa kalau misalnya anak sudah kecanduan game online, pasti dia tidak akan peduli dengan kondisi sekitarnya. Mau dipanggil kayak Arya, pasti cuma dicuekin. Makanya di situ karena ibunya mangkel ya. Mangkel itu jengkel. Nah, makanya di situ dia sering ngomelin si Arya inilah. Tapi di situ karena Aryanya adalah orangnya kan baik tadi ya, penurut sama ibunya, makanya dia nggak berani ngelawan. Kalau ngelawan ya siap-siap ditutup aja lah. Dan di situ ya untuk melampiaskan amarahnya ya lur ya, dia itu pergi ke rumah temennya dan meninggalkan rumahnya selama beberapa hari. Tapi ya itu nggak lama lah, paling cuman banter beberapa hari doang, atau mungkin 2 atau 3 hari. Baru setelah itu dia balik lagi ke rumah untuk minta maaf sama ibunya. Nah, begitulah cerita mengenai latar belakang korban dari kejadian ini. Dan sekarang kita langsung masuk saja latar belakang pelaku dari kejadian ini. Nah, jadi lur ya, di sisi yang lain, Arya ini punya sepupu yang lumayan dekat. Namanya itu adalah si Edi. Edi ini juga tinggal di daerah Tarakan, Kalimantan Utara, dan dia sudah berkeluarga. Nama istrinya tuh si Aprilia, dan mereka tuh sudah dikaruniai 1 anak yang usianya masih balita lur. Terus lur ya, kalau kalian tahu, Arya dengan si Edi ini jika dibandingkan itu bagaikan bumi dan langit. Bumi, langit, jangan nyanyi kalian, nanti diem-diem nyanyi ya. Jadi memang gue bisa mengatakan hal ini karena Edi ini orangnya sangat problematik banget, dimana dia sering banget nih bikin masalah sama orang lain, baik itu temennya sendiri, tetangganya, bahkan keluarga sendiri pun juga sering banget dia berbuat masalah. Mengapa sih hal ini bisa terjadi teman-teman? Jadi pada waktu itu dikarenakan Edi ini mempunyai sifat temperamen yang sangat tinggi dan hobinya itu mau
macam apa ya, nguasain orang lain, macam ngontrol gitu, biar orang lain ini bisa mengikuti kemauan dia. Dan lebih parahnya lur, Edi ini demen banget main yang namanya judi online. Kalian pasti tahu kan kalau orang-orang yang main judi online itu bagaimana? Pasti yang pertama bakalan rungkat, kedua nyusahin orang lain. Dan ini sama kayak si Edi. Soalnya di situ ya uang nafkah yang seharusnya diberikan kepada si istrinya malah habis buat main judi online. Dan yang apa ya, aneh banget buat gua ya, kok bisa nih ya, karena si Edi ini sering ngabisin duit buat main judi online, ini istrinya tuh nggak pernah marah sama sekali. Dia tuh kayak macam nurut aja gitu sama istrinya si Edi ini. Kok bisa ya, aneh, sumpah. Nah, jadi di sini gua spill sedikit loh ya kepada kalian. Jadi pada waktu itu kan karena Arya itu mempunyai macam penghasilan sendiri dari ternak ayam keluarganya, Edi ini ternyata sering banget nih buat modusin si Arya. Dia pada waktu itu suka pinjam uangnya Arya dan bilangnya sih buat beli susu anaknya, kayak ya pinjam duit sih anakku habis nih susunya. Di situ karena Arya adalah orang yang sangat polos dan gak tegaan, makanya udah nih di duitnya pakai aja lah dulu, gak apa-apa ya. Jadi memang kurang seperti itu lur mengenai latar belakang si Edi, yaitu pelaku dari kejadian ini. Dan sekarang kita akan menceritakan bagaimana sih kronologi dari kejadian ini semua. Jadi pada waktu itu lur ya, kejadian ini bermula pada tahun 2021 kemarin. Waktu itu bapaknya Edi mungkin kayak macam kasihan kali ya melihat si Edi lontang-lantung gak jelas, kayak hidupnya tuh gitu-gitu aja. Makanya di situ bapaknya Edi ini mencoba lah untuk memberikan modal nggak tanggung-tanggung, yaitu sebesar 200 juta untuk modal ternak kepiting. Tapi ya lagi-lagi apa ya, namanya Edi kan ya, padahal situ bapaknya udah nggak minta apa-apa dari anak yang pengen hidup mandiri, tapi kok bisa-bisanya Edi ini menghabiskan duit itu dalam sekejap dan hanya untuk main judi online. Makanya tak berselang lama karena duitnya ini habis, dia ini pusing banget, situasinya makin keruh. Apalagi pas bapaknya Edi ini nanyain si Edi mengenai bisnisnya tadi, kayak Di gimana bibitnya udah kamu beliin belum? Kok belum ada sih sampai sekarang? Edi di situ bingung, dia selalu ngeles kayak bilang belum sempet ngurusin inilah itulah. Makanya sampai di titik ini Edi ini bener-bener pusing 7 keliling dan dia otaknya udah macam buntu gitu. Gimana sih caranya kayak bisa ngegantiin uang sebesar 200 juta itu dalam sekejap? Mustahil, 200 juta itu banyak banget loh kalau dipikir-pikir. Makanya ya setelah dia muter otak sana sini, Edi sama istrinya nih membuat semacam rencana busuk. Mereka berdua sepakat buat nyulik Arya loh. Kenapa Arya? Gini logikanya, mereka kan tahu banget kan kalau Arya ini duitnya sangat banyak, apalagi ibunya. Ditambah lagi Edi ini kan deket nih sama si Arya. Jadi mereka mikir, ini nih kesempatan, ini bisa dijadiin ladang buat nyari uang nih. Dah nanti ya kita culik aja, kita peres uang ibunya, oke? Nah di situ lur, karena mereka berdua ini merencanakan untuk menculik dan tidak pengen identitasnya ketahuan, makanya dia meminta bantuan kepada temannya supaya identitasnya tidak diketahui sama ibunya atau keluarganya si Arya tadi. Yang ngebantu itu namanya si Mandi. Jadi nanti di rencananya ya lur ya, si Mandi ini ditugaskan buat minta tebusan lah kepada ibunya, biar keluarga Arya ini tidak curiga seperti yang gua katakan tadi. Di situ ya atas rencananya itu istrinya setuju sama si Edi karena mungkin dia ngerasa kayak ini cuma satu-satunya jalan biar bisa cari duit 200 juta dalam sekejap. Makanya singkat cerita lur ya, mereka ini sering banget lah datang ke ternak ayam Arya untuk ngecek apakah di situ ada Arya atau tidak. Dan di situ lokasinya memang tidak jauh dari rumahnya si Edi, mungkin sekitar 15 menitan lah. Di situ juga mereka tahu nih bahwa Arya ini sering banget ada di lokasi ternaknya itu sendirian, kayak jarang banget nih ibunya untuk jengukin tempat ternaknya. Apalagi kondisi ternak ayam itu jauh dari pemukiman warga, makanya sepi banget lah. Nah makanya lur, disinilah mungkin mereka berencana untuk melancarkan aksi penculikan Arya. April tahun 2021, kebetulan banget waktu itu Arya ini lagi kena marah nih sama ibunya. Lagi-lagi ya gara-gara mainan game online
karena dia lagi asik-asiknya dipanggil tidak dengar, cuek, ibunya ngamuk dan HP-nya disita. Arya yang saat itu mangkel sama ibunya karena nggak bisa ngelawan juga, makanya dia langsung kabur dari rumahnya. Dan singkat cerita ya lur ya, setelah dia keluar dan jalan, pokoknya jalan-jalan, akhirnya tak berselang lama dia lewat depan ternak ayamnya, kayak kok ada si Edi sama istrinya yang nunggu di sana. Makanya di situ mereka berdua ini langsung manggilin si Arya nih, kayak Ar sini tak bilangin. Di situ Arya karena tidak menaruh rasa curiga, makanya mereka nyamperin mereka berdua, yaitu si Edi dan Aprilia. Tapi saat itu pas Arya ini mendekat, tiba-tiba Edi ini langsung megangin Arya dan nodongin sebuah sajam. Arya yang tadinya santai seketika langsung kaget dan bingung setengah mati, kayak wah, kok bisa sih Edi sih ngelakuin kayak gini? Di situ Edi, awas kamu kalau berani teriak gua bacok lu. Arya cuma bisa tegang, ketakutan dan diam 1000 bahasa. Makanya tak berselang lama Edi dan istrinya ini membawa Arya ke gubuk yang ada di area ternak untuk menyekap si Arya untuk sementara waktu. Tapi pada saat itu ketika Arya sudah dibawa ke sana, kok kegembok, kayak ya mana kuncinya ya? Jadi memang di situ Arya posisinya tidak membawa kuncinya, makanya biar supaya bisa masuk ya dibobol lah tuh pintunya, dirusakin sama si Edi. Makanya setelah dijebol mereka berdua pokoknya mereka bertiga berhasil masuk ke gubuk itu. Setelah itu ya Arya ini langsung diikat menggunakan seutas tali. Tapi lur ya, karena talinya ini tidak panjang, jadinya tuh kayak pendek gitulah, nggak panjang banget. Karena apa ya, kalau untuk nali kan pasti susah tuh, nggak kenceng. Makanya di situ Arya sadar nih, wah ini celah ini buat kabur nih. Makanya di situ Arya terus-terusan berusaha ngelawan dan teriak sekuat tenaga. Edi di situ nampaknya macam kesel lah dan panik, kayak langsung aja biar tidak pola, dia langsung menyiksa dan mukulin Arya sampai dia lemas. Tak hanya itu, Edi ini juga sampai mengancam bakal nusuk Arya kalau dia masih berani ngelawan sama mereka berdua. Makanya atas tekanan tersebut Arya ini terdiam tak berdaya, dan di situ ya cuman pasrah aja kepada Tuhan. Terus lur, setelah semuanya ini beres, Edi ini langsung nelpon temannya nih, si Mandi tadi yang sudah disiapin buat bantu rencana penculikan ini. Dan gak lama ya Mandi ini pun datang dan menjalankan skenario nya. Pertama lur, mereka ini merekam Arya dan menyuruh dia untuk ngomong minta tebusan ke keluarganya. Tapi di sini nampaknya ada permasalahan nih, yaitu mereka ini kesulitan nih untuk mengambil hasil videonya gara-gara Arya ini nggak bisa diem. Makanya dari situ Edi, istrinya Mandi ini menjadi panik karena apa ya, udah nggak bisa diem, takut kayak macam ketahuan sama warga yang ada di sana. Makanya dia panik, dan biar aksinya ini tidak ketahuan lur ya, dan bisa berjalan dengan sangat baik, akhirnya Edi ini menusuk kaki Arya supaya Arya ini diem. Tapi bukannya situasinya semakin kondusif, Arya ini semakin kacau, kayak macam teriak sekuat tenaga. Ya gimana nggak teriak, orang ditusuk ya pasti kesakitan. Goblok. Nah sedulur, ternyata di titik ini mereka bertiga nih bener-bener panik banget dan bingung banget nih. Sampai akhirnya kayak mereka nih udahlah nyerah, aku nggak mau lagi nih, udah nggak mau terusin rencana ini, udah kita selesaiin di sini aja. Tapi karena pada waktu itu mereka bertiga ini takut ketahuan, makanya si Mel ini ngasih saran ke Edi, dimana saran ini cukup merinding lur, dimana dia bilang ke Edi nih kayak, dah Di, mending dieksekusi aja daripada nanti kamu ketahuan, kita ketangkep polisi nih. Di situ Edi yang udah gelap mata dan panik langsung saja setuju sama yang dibilang Mandi, dan tak berselang lama dia langsung mengambil pisaunya tadi dan menusuk dada kiri Arya, dan ini lur membuat Arya meninggal dunia. Gila ada ya orang kayak gitu ya. Nah lur, setelah Arya ini meninggal, sekarang tinggal bagaimana mereka ini membuang jasanya si Arya. Jadi pada waktu itu setelah mereka bertiga ini berdiskusi panjang kali lebar setelah membunuh Arya, akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur Arya dengan menggali lubang di semak-semak kebun nanas yang memang deket banget sama tempat ternaknya tadi yang ada di belakang tempat ternaknya. Ya di situ mereka lur ya menguburkan Arya ini dengan tubuh yang dibuntel sama terpal. Jadi ya hal ini dilakukan biar baunya ini tidak tercium. Dan setelah itu, setelah semuanya rapi dan beres, mereka bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dan ya lur ya, seminggu setelah kejadian mengerikan itu,
Di lain kondisi, bapaknya Edi ini marah besar banget sama mereka berdua, sama si Edi dengan Aprilia. Karena apa? Karena ternyata bapaknya ini tahu bahwa duit 200 juta tadi buat modal usaha kepiting itu ludes semua, dan bibit kepitingnya pun juga tidak kebeli sama sekali. Akhirnya atas kemarahan tersebut, Edi dan istrinya diusir dari rumah orang tuanya. Kapok. Akhirnya di situ mereka pun pindah dan ngontrak di daerah area Tarakan yang ada di sana. Dan ya beberapa hari setelah Edi ini diusir, Edi ini mendengar nih kayak macam kabar kalau orang tuanya Arya ini lagi pusing 7 keliling nyariin si Arya. Awalnya sih di situ keluarga Arya ini mikir kalau Arya ini kan biasanya kalau kabur cuma bentar ya, tapi kok ini nggak balik-balik kayak biasanya. Kemana sih si Arya ini? Biasanya juga cuma 3 hari atau 4 hari udah balik ke rumah, kok ini enggak. Makanya karena panik anaknya nih hilang, bapak dan ibunya yang tadinya udah bercerai lur ya, ini kembali lagi menjadi satu untuk mencari keberadaan si Arya. Akhirnya mereka mendatangi semua teman-temannya Arya buat nanya nih, tapi di situ semua temannya juga ngaku kalau mereka nih udah nggak pernah ketemu sama Arya selama 1 minggu terakhir ini. Terus lur, ibunya Arya ini juga sempet nyari di tempat ternak ayam, karena kan Arya kadang suka kabur tuh ke sana buat menyendiri kalau lagi galau atau dimarahin ibunya. Tapi setelah dicari-cari hasilnya nihil dan memang Arya tidak ditemukan di tempat itu. Nah tapi lur ya, pas ibunya nih ngecek ke tempat ternak itu, dia ini langsung curiga berat. Mengapa? Soalnya ibunya ini melihat kok pintu gubuknya ini rusak, padahal udah digembok. Waduh, ini pasti kayak ada yang ngebobol ini. Di situ ya firasat ibunya ini tidak enak dan dia langsung mencobalah untuk ngecek ke berbagai tempat, di semak-semak juga dicek, di kebun nanas yang tadi dulu yang buat tempat nguburin si Arya. Tapi sayang banget di situ ibunya tidak sampai ngecek ke dalam-dalamnya gitu loh, jadi cuma di pinggiran gitu. Karena memang kan kalau melihat kondisinya kayak udah macam becek gitulah, jadi ya mungkin udah tinggalin aja. Padahal ya di situ Bu Arya dikuburkannya, tapi ya mungkin takdir belum mempertemukan mereka. Dan ya beberapa hari berlalu, Arya ini masih belum juga diketemukan. Akhirnya di situ ibunya Arya ini lah coba untuk menelpon si Edi, karena ibunya ini tahu nih kalau Edi dengan Arya ini deket. Makanya ditelepon lah kayak, "Di, kamu tahu Arya nggak? Arya pernah ke rumahmu nggak dalam waktu 1 minggu terakhir ini?" Nah di sini lur ya, karena Edi ini pelakunya tadi itu, makanya dia ngeles dan ngarang cerita. Dia ngakunya kalau memang dia ini sempat ketemu nih sama si Arya dan ngobrol sama si Arya. Katanya Arya itu udah tinggal dan kerja di kota Nunukan, Bu. Jadi memang buat yang belum tahu, Nunukan itu kota di perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi memang kota Nunukan ini menjadi tempat orang-orang Indonesia merantau kerja di sana. Dan ya singkat cerita di situ Edi mencoba untuk nenangin ibunya dan bilang kalau Arya ini udah betah di sana dan katanya nggak mau lanjut sekolah lagi. Awalnya sih memang lur ya, ibunya ini nggak curiga sama sekali, tapi setelah ibunya ini agak tenangan, dia nih mulai berpikir nih kayak ada sesuatu yang janggal ini. Ibunya kan tahu banget nih kalau Arya ini tidak mungkin meninggalkan sekolahnya gara-gara pekerjaan. Apalagi yang bikin anehnya lur ya, mosok ya si Arya ini pergi ke kota Nunukan tidak membawa HP dan dia cuman pakai baju yang nempel di badannya, kan kayak nggak mungkin. Dari sinilah lur, ibunya Arya ini mulai beneran curiga sama si Edi. Kok Edi bisa bilang begitu? Akhirnya di situ ibunya kayak macam ngetes, kayak apakah bener sih Edi ini? Apa dia cuma bohongan? Makanya di situ ibunya langsung menelpon dan ngetes si Edi. Dia ngetesnya tuh kayak mencoba untuk minta nomornya si Arya nih buat dihubungin sama ibunya. Tapi di situ lur, Edi ini keceplosan. Dia di situ bilang kalau memang dia udah nggak nyimpen nomornya HP Arya. Katanya sih nomornya udah dihapus. Kan aneh ya. Makanya di situ ibunya kaget dan langsung marahin si Edi. "Kamu nih gimana kok bisa-bisanya kamu hapus nomor HP itu? Padahal posisi Arya tuh lagi pergi, nggak ada kabar sama sekali, kok bisa mbok hapus?" Tapi di situ Edi lagi-lagi ngeles lur, bilangnya sih HP-nya rusak atau error atau apalah. Makanya atas pernyataan si Edi, ibu dan bapak Arya nih mulai menaruh curiga berat sama si Edi. Bahkan saking kesalnya
bapaknya Arya ini sampai ngancem si Edi, kayak kamu kalau sampai ngapa-ngapain anakku, kamu dan keluargamu tidak bakal selamat. Camkan itu. Setahun berlalu, Arya masih belum juga ditemukan. Ibunya Arya nih kayak masih berharap semoga Arya ini memang beneran di luar kota karena kerja, dan semoga Arya masih hidup serta sehat biar suatu hari nanti mereka ini bisa ketemu. Dan di situ ibunya Arya ini kayak berdoa terus-terusan setiap hari, macam minta petunjuk. Dan di situ ya tak berselang lama, petunjuk soal hilangnya Arya ini mulai muncul. Lur, kalian kan inget kan kalau Edi ini memang orangnya problematik banget. Dia ini kan kayak sering banget lah bermasalah sama orang lain, bahkan sama temennya sendiri. Nah ternyata lur, selama ini Edi sering banget ngancam orang-orang bakal dibunuh kalau berani macem-macem sama dia. Dan yang bikin merinding, dia ini ngakunya udah pernah membunuh orang. Dan itu lur ya, diucapin dengan sangat bangga ke semua orang, kayak wih aku udah bunuh orang nih, kalau kamu macem-macem mati kamu. Di situ nggak cuma satu orang, dua orang, itu banyak lur, kok nggak goblok, gendeng. Makanya di situ apa ya, orang-orang nih kayak sontak kaget atas pengakuan si Edi. Dan di situ mereka mulai menghubung-hubungkan sama kasusnya hilangnya Arya, karena sampai pada tahun itu keberadaan Arya ini masih menjadi sebuah misteri. Makanya atas desas-desus tersebut, orang tua Arya ini mendengar kalau si Edi ini kayak macam bermasalah ke masyarakat yang ada di sana, dan tahu kalau dia pernah ngebunuh. Dan di sini karena orang tua Arya ini memang dari awal sudah curiga sama si Edi, sekarang jadi makin yakin kalau memang Edi ini pelakunya. Akhirnya ya di situ di tanggal 27 November tahun 2022, orang tuanya Arya ini resmi melapor kepada pihak kepolisian soal hilangnya Arya ini. Di situ juga orang tuanya ngelapor dan mengatakan kalau memang kayaknya si Edi nih pak pelakunya, soalnya kayak macem aneh banget gelagatnya. Apalagi kalau dari omongan masyarakat, Edi ini ngancem gitu loh pak, kayak aku udah pernah bunuh orang. Kalau misalnya bapak tidak percaya, ya udah tanya aja ke masyarakat yang ada di sana. Makanya tak berselang lama, polisi pun langsung gerak cepat. Mereka mulai menyelidiki dan datengin rumah Edi sama istrinya buat diperiksa. Di situ Edi diinterogasi, dan kalian tahu sendirilah kalau polisi menginterogasi gimana. Makanya karena proses interogasi ini cukup alot, tanda-tanda keanehan ini mulai muncul, dan jawabannya Edi ini kayak macam mulai berubah-ubah lah, dari jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, kayak udah macam ngelantur gitu. Makanya karena udah capek, Edi pun menyerah dan mengakui bahwa memang dialah pelaku dari hilangnya Arya. Di situ juga Edi bilang kalau hilangnya Arya ini karena udah dibunuh sama si Edi, dan dia nunjukin kepada pihak kepolisian di mana mereka nguburin jasanya si Arya. Dan ya tak berselang lama lur, polisi ini segera mengevakuasi tubuh Arya dari semak-semak kebun nanas yang ternyata tuh memang nggak jauh dari lokasi ternak mereka. Keadaan tubuh Arya di situ tinggal tulang dibalutin sama terpal dan pakaian yang digunakan sama Arya. Pokoknya tinggal tulang gitulah, karena kan udah setahun berlalu. Di situ perasaan orang tua Arya nih cukup hancur sekali. Dimana kok ya, aduh nak, kamu tuh memiliki masa depan cerah tapi kok berakhir seperti ini. Mereka tuh macam kehilangan sekali sosok anak yang dia cintai. Makanya di situ setelah semua ini terbongkar, Edi, istrinya, terus si Mandi ini ditangkap dan akan diproses secara hukum. Dan fun fact-nya lur, ternyata temannya si Edi tadi, si Mandi, ternyata udah dipenjara nih gara-gara kasus narkoba. Dan ya singkat cerita, setelah semuanya diproses, Mandi, temen Edi tadi, terus istrinya ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan si Edi dalam dibalik kejadian ini dijatuhi hukuman mati. Dan lur yuk, dengan apa yang terjadi, aku ajak kalian buat mendoakan arwahnya si Arya supaya segala dosanya ini bisa dihapuskan, dan semoga apa ya, Arya ini bisa ditempatkan di sisi Allah. Yuk kita berdoa. Oke sedulur, jadi kurang lebih seperti itu mengenai kasusnya. Bagaimana menurut kalian? Serem kan? Terus sekarang yang menjadi pertanyaanku, bagaimana sih cara memberantas judi online? Karena kayak macam meresahkan banget tuh judi online itu. Cuman gara-gara judi online masalah itu menjadi kompleks dan bisa menimbulkan kejahatan. Kira-kira apa? Cara apa yang bisa memberantas ini semua?
kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan ya buat kalian terima kasih sedulur yang udah nyempetin waktu buat nonton video ini. Jangan lupa buat kalian subscribe channel terlebih dahulu, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Dan misal kalau kalian nih mau request apa ya, bisa tulis nih di kolom komentar ya. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.